kita harus melihat satu-satu masalah ini harus kita pecahkan. Bagaimana untuk memecahkannya? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengambil tema besarnya tentang reformasi hukum, ya, tentang reformasi hukum, maka pertanyaan kita adalah, ini mau reformasi ini mulai dari mana? Mulai dari mana? Saya waktu 1 bulan yang lalu bicara di sini tentang kepemimpinan untuk memberantas korupsi. Ya, leadership untuk memberantas korupsi, walaupun Fahri Hamzah pada waktu itu membantah saya karena Fahri Hamzah mengatakan kita tidak bisa mengandaikan ada pemimpin yang enlightened, kira-kira begitu. Nah, tetapi saya masih tetap yakin bahwa faktor pemimpin adalah faktor yang determinan juga kalau kita mau melakukan penegakan hukum yang baik, ya. Tapi paling tidak dari sisi leadership dan kepemimpinan di tingkat eksekutif. Misalnya, kalau kita kaitkan dengan penegak hukum, ya, saya selalu mendambakan kalau misalnya pemimpin seorang presiden, misalnya harusnya paling tidak dia punya kesempatan untuk mengendalikan 2 institusi besar dalam penegakan hukum, yaitu kejaksaan dan kepolisian. Karena dia bisa memilih Kapolri yang dia maui dan memang harus ada endorsement, ada konfirmasi dari DPR, tetapi biasanya siapapun yang diajukan itu akan diterima oleh DPR. Satu-satunya jabatan yang di mana Komisi 3 senangnya minta ampun biasanya Kapolri, kan didatangi rumahnya. Pejabat lain tidak pernah, hanya Kapolri saja. Lah yang kedua adalah Jaksa Agung. Presiden juga bisa memilih sosok Jaksa Agung yang dia yakini bisa melakukan proses penegakan hukum yang baik. Kalau misalnya masalahnya law enforcer, yaitu penegak hukum, maka sesungguhnya ini ada peluang untuk itu. Kalau kita bicara tentang leadership. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai proses penegakan hukum lain di sisi misalnya pemasyarakatan. Ya, kita tahu bahwa kenapa kadang-kadang hukum kita susah ditegakkan. Karena tidak ada deterrent effect, tidak ada efek jerah. Mereka yang misalnya dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, tiba-tiba kok bebas, ya. Walaupun kasusnya misalnya sekelas kasus Senturi misalnya, ya kan. Kita tahu kan ada yang bebas. Padahal rasanya baru kemarin saja. Padahal hukumannya belasan tahun, bisa 20-an tahun, tapi tiba-tiba remisi begitu cepatnya, begitu kencangnya remisi dan kemudian bebas orang tersebut. Nah, artinya ada masalah dari sisi pemasyarakatannya. Artinya efek jerah yang diharapkan dengan proses vonis yang begitu tinggi itu tidak terjadi. Karena orang akan berpikir, makanya kemudian ada orang yang mengatakan demikian. Kalau korupsi jangan tanggung. Karena kalau tanggung habis kita. Ya. Tapi kalau korupsinya besar, maka kita bisa membeli remisi mungkin nanti di lembaga pemasyarakatan. Kalau tidak disita. Dan tidak perlu menandatangani fakta integritas setia kepada NKRI dan Pancasila, kan kira-kira begitu ya, karena untuk kasus korupsi. Nah, ini persoalan. Padahal ini adalah 3 wilayah eksekutif yang harus betul-betul dibenahi. Kepolisian, kejaksaan, dan pemasyarakatan. Dan ini semuanya adalah kontrol eksekutif. Oke. Tetapi ada hal yang tidak bisa dikontrol eksekutif, tetapi dengan strong leadership, yaitu pengadilan. Kita tahu bahwa pengadilan sangat-sangat independen. Saya pernah mengatakan, kalau kita mau reformasi agak total sedikit, ya sudah kita seleksi ulang hakim-hakim yang ada. Nah, kalau sudah begitu caranya, maka tidak ada lain harus melibatkan legislatif, bapak-bapak yang di sebelah kanan saya.